juga sudah ada SK dari pusat tentang berapanya itu sebesar 360.000. 360.000. Iya. Untuk apa? Itu seperti tadi yang saya sebutkan. Satu labu ya? Iya, satu labu. Seperti yang tadi saya sebutkan tentang persyaratan. Kita kan diperiksa dulu dari awal tensi, HB. Diperiksa HB itu memakai biaya. Jadi salah satu dari BPPD itu untuk stik HB-nya. Pengadaan stik HB. Kemudian darah juga diambil tidak memakai kantong keresek ya Pak ya? Kantong darah. kantong darah itu lumayan Pak. Pokoknya kalau alat kesehatan itu udah bikin sakit kepala aja harganya. Sekitar 70 sampai 80.000. Harga kantong darahnya. Stik HB sekitar 10.000 sampai 15.000. Kemudian barang habis pakai yang lainnya seperti plester, kapas, kemudian adalah yang di ruangan itu ya. Ini kembali ke Kang jadi maka pasti itu ada gangguan. Anda memang katanya udah pensiun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali warga Garut di program Gua Garut. Sore ini saya berada di markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut di lantai 2. Kebetulan hadir dua narasumber petinggi di PMI Garut ini. Tidak lain adalah Bapak Agus Haryanto SOS MSI. Wilujeng Sonten Pak. Wilujeng Sonten Pak. Beliau kepala markas PMI ya Pak. Iya. Kepala markas. Kemudian nih satu lagi nih seorang dokter yang sudah 2 tahun atau 3 tahun ikut open bidding, dan beliau lah yang merelakan turut berkiprah di PMI. Beliau kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Siska Risa Pujiarti. Wilujeng Sonten Ibu. Wilujeng Sonten Pak. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Sama Bapak juga 3 tahun? Kalau saya udah 15 tahun Pak. Oh iya, ini senior 15 tahun berkiprah di PMI ini tanpa honor, tanpa gaji. Jadi PMI lembaga negara yang memang non-profit ya? Iya. Non-profit dan memang tidak ada aturan regulasi untuk membayar para pegawai di PMI. Ini markas baru, kapan pindahnya nih Pak? Gedung ini diresmikan ya pada tanggal 3 Februari 2022 kemarin, artinya masih relatif baru. Oh, diresmikan 2022 ya? Iya, tanggal 3 Februari 2022 kebetulan oleh Sekretaris Jenderal PMI Pusat Bapak Sudirman Said ya, sebagai Sekjen PMI Pusat. Dan pembangunannya 2 tahap Pak. Ya. Di tahun anggaran 2019 dan di tahun anggaran 2020. Kemudian gedung ini merupakan bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Garut melalui APBD gitu. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Garut sangat luar biasa. Dari semula kalau unit transfusi darah atau UDD itu di Jalan Rumah Sakit, kalau markas dulu memang di sini. Hanya memang kalau tanah milik PMI begitu. Kalau tanah milik PMI? Iya, milik PMI. Nomor berapa nih Jalan Proklamasi? Jalan Proklamasi nomor 3, ya? Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Iya. Ketuanya siapa Pak? Nah, kebetulan di periode saat ini, periode 2017 sampai dengan 2022, kebetulan dijabat oleh Pak Dr. Helmi Budiman. Selain Ketua PMI, juga beliau adalah sebagai Wakil Bupati Garut begitu Pak. Jadi banyak kemajuan-kemajuan yang diraih gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Dr. Helmi Budiman. Oke. Ini kan Bapak dan Ibu itu kepala ya. Kepala UDD itu apa Bu? Kepala unit transfusi darah, unit donor darah atau
ada dua istilah ya Pak ya, UDD atau UTD, tapi sebetulnya sama-sama saja. UDD atau Iya, UTD. Kalau dulu ya Pak ya, UTD, unit transfusi darah. Tapi sekarang kan kita tidak melakukan transfusi di kantor PMI. Jadi namanya UDD, unit donor darah. Ya, tugasnya apa tuh? Tugasnya unit donor darah itu untuk ini darah, bertugas untuk penyediaan darah di Kabupaten Garut. Dari tahapannya itu dari screening, kemudian pengolahan darah dan didistribusikan ke rumah sakit. Ini melayani setiap hari ya? Iya Pak, setiap hari. 24 jam. 24 jam. Ya, baik melayani donor maupun Darah. Oh, ada yang beli darah ke sini ya? Bukan beli mungkin Pak istilahnya. Oh, bukan beli. BPPD, biaya pengganti pengelolaan darah. Maaf, kolega, bukan membeli. Jadi Iya. istilahnya apa? Biaya pengelolaan Ya. darah. Ada juga yang mendonorkan. Iya. Itu langganan atau orang yang khusus? Ada yang sudah terbiasa, ada yang baru juga, ada. Tapi lebih banyak yang sudah terbiasa. Siap. Pak Agus, kepala markas apa? Iya, markas itu unit dari Organisasi Palang Merah Indonesia, Pak. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa PMI itu bukan lembaga negara, tetapi Bukan ya? iya, ini organisasi, murni organisasi di bidang sosial kemanusiaan. Siap. Jadi tidak di bawah pemerintah, gitu ya. Itu diralat lagi. Ya, itu. Jadi ini organisasi sosial kemanusiaan Siap. yang bergerak di bidang kemanusiaan, Nah. gitu ya. Fungsi kepala markas itu? Iya, ada beberapa tugas yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia barangkali ya. Ya, kalau tadi berbicara tentang pelayanan darah, tentu yang mengelola adalah unit donor darah. Tapi kalau markas PMI, saya kira ada beberapa tugas, diantaranya membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Jadi ketika ada bencana, apakah itu skalanya kecil atau besar begitu ya, maka tentu di lapangan, di tempat kejadian gitu ya, ada tenaga-tenaga relawan PMI yang ditugaskan dalam rangka penanggulangan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang kami lakukan adalah dalam rangka pembinaan relawan, Pak, generasi muda. Karena PMI bergerak itu diantaranya karena ada relawan-relawan. Nah, tentu kami melakukan rekrutmen relawan-relawan yang dia juga terpanggil untuk tugas kemanusiaan, dan kami berikan pelatihan-pelatihan secara khusus gitu. Jadi ketika relawan itu ditugaskan ke tempat kejadian bencana, ya mereka yang sudah betul-betul terlatih begitu Pak, ya seperti itu tugas markas. Nah kemudian kalau pembinaan relawan itu kan ya ada pelatihan-pelatihan, ada diklat-diklat gitu ya, yang tentunya berkaitan dengan pembekalan bagi mereka para relawan. Pak, tercatat nggak relawan ada berapa? Kalau relawan itu relatif cukup banyak Pak, dan relawan itu sebetulnya ada 3 jenis. Ada relawan yang masih dalam tahap pendidikan, Palang Merah Remaja Pak ya. Itu dari tingkat SMP namanya PMR Madya, kemudian tingkat SMA atau SMK PMR tingkat Wira ya. Kemudian ada relawan yang secara langsung oleh markas Pak dilakukan pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu kita punya relawan sementara ini 30 orang yang sudah terlatih gitu ya. Kemudian juga ada relawan-relawan yang direkrut dari perguruan tinggi. Nah, seperti misalnya ada beberapa korps sukarelawan di perguruan tinggi seperti Uniga, Stikes Karsa Husada, kemudian Institut Teknologi Garut. Di sana juga ada relawan, ya. Jadi kami juga melakukan pembinaan kepada mereka. Kemudian juga ada donor darah sukarelawan, gitu ya. Jadi pendonor darah yang secara sukarela rutin mendonorkan darah itu juga relawan namanya, gitu Pak. DDS namanya. Relawan pendonor? Iya, relawan pendonor. Jadi donor. Ada berapa puluh? Kalau jumlah, saya kira di tingkat Kabupaten Garut ini relawan relatif cukup banyak ya, karena diantaranya ada beberapa kecamatan yang relawannya sudah aktif lah. Kurang lebih kalau tadi di markas 30 orang yang sudah terlatih, kemudian di tiap kecamatan ya kurang lebih lah relawan-relawan yang sudah kami bina, kurang lebih 500 relawan ada. Wow. Gitu. Seperti itu Pak. 500 relawan. Termasuk relawan pendonor?
Iya, di dalamnya ada relawan pendonor darah tentunya seperti. Bahkan mungkin lebih ya. Kalau berbicara tentang relawan pendonor lebih, Pak. Oh gitu ya? Iya, lebih. Bisa jadi ribuan mungkin ya. Bu dokter seperti itu, Pak. Itu teh hasil karena sosialisasi PMI atau memang PMI sudah bekerja sama dengan pihak lembaga sekolah? Tapi ada istilah PMR kan? Iya, kalau namanya PMR kan kegiatan PMR itu sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Itu kan ada pramuka, ada juga PMR. Nah, kan di sekolah itu ada yang siswa itu berminat menjadi PMR. Itu sudah lama dan sudah berjalan, dan hampir semua sekolah terutama negeri itu sudah ada PMR-nya, baik tingkat SMP yang disebut dengan PMR Madya maupun tingkat SMA atau SMK yang disebut dengan PMR Wira, begitu Pak. Seperti itu. Jadi kami sudah ya tentunya berkoordinasi karena di tiap sekolah itu ada namanya pembina PMR, Pak. Ya. Ya seperti itu. Ya, ambil dari guru ya. Ya, ada juga gurunya malah dikategorikan sebagai tenaga sukarela seperti itu. Sekarang saya ingin ke Bu Dokter. Bagaimana kondisi darah di PMI saat ini? Kondisi darah untuk saat ini terpenuhi, Pak. Tapi terpenuhinya sebagian tidak bisa kita langsung layani. Ketersediaan stoknya gitu, karena ada komponen tertentu yang memang harus kita bikin baru, seperti trombosit kita tidak bisa nyetok lama, umurnya hanya 5 hari. 5 hari. Jadi dibilang cukup gitu ya. Ya, tapi kalau komponen tertentu memang kita tidak bisa menyediakan langsung. Dok, memang umur darah ada batas waktu? Ada. Jadi untuk darah itu tidak langsung diambil, langsung dikasihkan, Pak. Jadi melalui proses. Kita ada dulu sosialisasi, bekerja sama dengan Bapak Kepala Markas, biasanya kita sosialisasi ke kecamatan, ke sekolah, perguruan tinggi tentang pentingnya donor darah. Alhamdulillah ya Pak ya, pesat sekali untuk kepemimpinan Pak Helmi sekarang. Jadi kita bisa merekrut lebih banyak di dalam kota, di kota Garut gitu. Mungkin efek dari pandemi juga kita tidak bisa keluar kota untuk mencari darah. Kalau dulu itu kita 60% dapat darah itu dari luar Garut, dari pendonor luar Garut. Kemana saja itu? Itu kita bisa ke Sumedang, paling dekat ke IPDN Pak. Itu kan banyak siswa, kita bisa dapat sekali donor itu 500, 600. Masuk sana. Boleh. Jangan-jangan daerah lain juga kan datang ke sana. Karena itu sudah ada dari dulu kerjasama Pak. Jadi kalau itu udah kliknya mungkin dengan UDD Kabupaten Garut. Jadi menghubunginya, ini waktunya donor. Kalau mereka itu kan teratur Pak, 3 bulan sekali. Jadi dulu relatif tenang gitu karena kita udah punya kantong-kantong yang banyak. Nah, seperti IPDN, kemudian STAN, Bintaro, kemudian kemudian Karawang yang Bridgestone yang pabrik perusahaan. Dan kemudian ya kalau yang di Garut perusahaan yang Star Energy seperti itu rutin mendonorkan. Tetapi semenjak pandemi kan dilarang melakukan acara yang berkerumun. Kita juga apalagi keluar kota sangat riskan dan memang tidak diizinkan untuk melaksanakan donor darah di tempat-tempat itu. Artinya hikmah COVID ini kita jadi harus bangkit, harus mencari yang ada di Garut. Dan kalau darah itu kan obatnya hanya darah, jadi terpaksa gitu ya. Keluarga juga dituntut untuk mandiri untuk mencari yang mendonorkan dari keluarga. Kalau dulu kan tersedia karena kita stok ada gitu. Alhamdulillah, tapi ya itu mungkin hikmah dari pandemi, pendonor muda juga lebih banyak. Dan dari Garut gitu Pak. Nah di kita kan ada beberapa rumah sakit, mereka datang ke sini. Butuh darah. Kalau butuh darah, kita sudah bekerja sama, ada semuanya juga ada MOU-nya. Dan kalau sudah bekerja sama dengan BPJS, sistemnya klaim gitu Pak. Jadi untuk yang memiliki rumah sakit yang sudah memiliki bank darah, seperti rumah sakit Dr. Slamet dan Pambengput, kita sistemnya nyetok dropping Pak. Jadi misal seminggu bank darah. Bank darah. Apa itu bank darah? Untuk menyimpan darah itu Pak.
di rumah sakit. Di rumah sakit, bank darah rumah sakit namanya. Itu juga situasi peralatannya juga harus ada ketentuan-ketentuannya untuk bisa menyimpan darah. RSUD dan dokter itu dan pamengpe. Jadi kita droppingnya misal seminggu sekali 100 sampai 150 kita drop ke sana. Untuk yang misal kehabisan baru ke sini gitu Pak. Kalau untuk rumah sakit seperti Intan Husada, Nur Hayati, rumah sakitnya yang ke sini dengan syarat membawa permintaan darah dan sampel darah. Nah, kadang-kadang masyarakat suka ada yang menghubungi saya juga sering, butuh darah, tidak disebutkan golongannya apa, dirawatnya di mana, saya juga bingung ya, komponennya apa gitu. Jadi untuk yang membutuhkan darah itu harus lengkap, ada permintaan darahnya, ada sampel darahnya, dan sampel darahnya juga harus ada nama. Kalau nggak ada nama, tidak akan bisa dilayani karena kekhawatiran salah kan Pak ya. Harus ada rujukan ya? Iya, rujukan dari dokter rumah sakit. Ibu sampaikan kembali syarat orang membutuhkan darah. Apa? Mereka harus bawa apa? Ya. Biasanya untuk yang memerlukan darah itu yang dirawat ya Pak ya, yang dirawat di rumah sakit, yang terutama itu rujukan atau form permintaan darah. Itu sudah setiap rumah sakit sudah ada formulir itu. Di sana ditentukan dituliskan ada identitas, kemudian dirawat di mana, membutuhkan golongan darah apa, berapa cc, dan komponennya apa. Komponen itu ada yang baru kita layani itu trombosit dan sel darah merah. Untuk yang lainnya belum bisa karena terkendala dengan alat. Kemudian syarat orang yang mau mendonor. Syaratnya masyarakat yang mau mendonor. Gampang sekali Pak. Kalau tinggal biasanya kami juga melakukan mobil unit. Jadi donor darah yang jemput bola, misalnya di sekolah, di perkantoran, bank, perusahaan-perusahaan itu sudah rutin. Datang saja ke situ dengan syarat-syaratnya, ada syarat kesehatan tentunya ya Pak ya, sehat jasmani yang kelihatan gitu. Kita juga kan dapat merasakan kalau kita kondisinya sehat seperti apa gitu. Kemudian walaupun sudah mengaku sehat juga, kita kan melakukan pemeriksaan. Tekanan darahnya harus normal antara 90 per 60 sampai dengan 160 per 90. Itu tekanan darah. Kemudian tidurnya cukup. Jadi tidak boleh begadang, tidak memiliki penyakit menular lainnya. Itu kalau itu kan susah ya kadang kita nanyanya juga. Kemudian ada riwayat vaksin. Ada jedanya vaksin. Kalau untuk vaksin pertama 3 hari, untuk vaksin booster itu Jadi yang mau mendonor juga diperiksa dulu? Iya, diperiksa dulu. Setelah tensi, kemudian HB hemoglobin. Itu minimal 12 sampai 17. Jadi terlalu rendah jangan, terlalu tinggi jangan. Seperti lagu lagu dangdut ya Pak ya. Siap. Saya ingin ke Pak Agus lagi nih. Pak Agus, kalau PMI itu kan gini ya, dalam peperangan di televisi maupun di kenyataan hanya PMI yang tidak boleh ditembak. Tapi pertanyaannya nggak ke sana sih. Pas ada bencana, jangan ada peperangan ya. Kalau bencana kan tak terduga kadang-kadang muncul. Tiba-tiba ngontak ke PMI kan, ini ada bencana. Itu personil PMI itu harus siaga 1 ya. Harus terlatih juga. Iya, jadi biasanya kalau ada kejadian bencana itu informasi sekarang kan mudah didapatkan Pak melalui medsos atau ada juga yang laporan secara langsung, terutama ke BPBD, dan biasanya BPBD juga memberikan informasi kepada PMI. Kemudian ya kita langsung berangkat Pak dengan personil yang sudah standby dengan berbagai peralatan, atau kalau paling tidak di asesmen dulu gitu ya. Sebelum kita berangkat bersama-sama, biasanya di asesmen dulu oleh ya personil-personil atau relawan-relawan PMI. Nanti apa yang harus dibutuhkan ketika nanti relawan berangkat ke tempat kejadian bencana tersebut gitu Pak. Jadi langsung tanpa ada perintah dari pimpinan, relawan-relawan PMI itu sudah langsung bergerak Pak gitu. Alhamdulillah. Karena memang mereka sudah terlatih lah gitu. Tidak harus menunggu komando ya. Iya, seperti itu. Saya ingin bertanya ke dokter nih, sebelum pertanyaan ke hal lain. Katanya ada aplikasi di
PMI ya. Jadi masyarakat bisa mengakses melalui kita. Kalau nggak salah donor Iya. betul ya? Iya betul. Apa saja fasilitas di? Bisa ngecek apa namanya ketersediaan darah, itu bisa. Kemudian donornya kapan, diingatkan juga. Jadi itu tersambung ke SIMDONDAR, Sistem Informasi Donor Darah. Jadi kemudian alhamdulillah kita baru install ya Pak ya akhir tahun awal tahun kemarin. Sekarang itu kartu donor, dulu kan pakai yang kertas itu Pak ya, yang kadang-kadang lecek dan hilang. Sekarang udah kartu. Terus kalau Ada sampel ya? harus Ada ya. Iya. Tapi yang jelas baru ya. Iya. Seperti KTP SIM. atau ATM ya. ATM ya. Bahannya ya. Ya, bahannya seperti itu. Tujuannya itu untuk memudahkan dan di pertanyaan juga, lembar pertanyaan juga kan ada Pak, kadang-kadang pendonor itu bosan, udah sering donor kok nulis lagi identitas. Nah itu salah satunya tujuannya untuk meminimalisir harus menulis identitas dan dijamin betul identitasnya. Karena kita juga dituntut laporan jumlah pendonor seperti itu ya, harus datanya harus benar. Jadi kalaupun lupa kita nggak bawa kartu, sebutkan nama, dimasukkan, nanti ada donor keberapa kita, gitu. Apalagi kalau ada kartu, tinggal kasihkan barcode, keluar, tinggal formulir yang lain diisi. Syarat untuk membeli kartu itu harus mendonor dulu. Iya. Kalau pendonor pertama ingin kartu, harus donor dulu Pak. Kalau tidak donor nggak akan keluar kartunya. Kita akan memiliki itu. Iya. Nah, saran untuk donor itu yang pertama usia mungkin Pak ya. Usia 17 tahun minimal. Jadi kalau yang di bawah 17 tahun belum boleh mendonorkan darah. Maksimalnya 65 tahun. Tapi kalau yang sudah sering, sudah biasa. Kalau untuk yang perdana memang di aturan itu 60 tahunan, tapi kita di sini karena kebijakan di sini sampai 50 tahun Pak perdana. Jadi 60 tahun perdana mah jangan dulu karena kita tidak tahu. Takutnya ada penyakit yang diderita tanpa diketahui gitu. Karena kan persyaratan donor darah selain itu harus sehat. Kemudian diperiksa kesehatannya, tensi antara 90/60 sampai dengan 160/90 tensi. Kemudian HB 12 sampai 17 itu ditahunya di sini setelah pemeriksaan. Kemudian tidak makan obat selama 1 minggu karena akan mempengaruhi tes dari hasil pemeriksaan. Jangan makan obat ya? Ya, terutama antibiotik dan anti nyeri. Itu yang mau didonor atau yang mendonor. Yang mendonor Kita mau donor darah itu nanti ada pertanyaan Pak, apakah minum obat selama seminggu ini, kemudian pernah sakit infeksi seperti tipes, diare, sakit gigi, itu jangan dulu karena takutnya ada infeksi di dalam tubuh, nanti kumannya keikut ke darah. Memang sangat selektif ya Pak ya. Kemudian setelah itu lolos baru ke pengambilan darah. Itu juga tidak langsung dipakai, diperiksa lagi apakah terdapat penyakit atau tidak di dalam darahnya. Ada 4 penyakit yang kita periksa: HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Diperiksa itu, kalau misalnya aman, baru lanjut ke tahap selanjutnya, pembuatan komponen dari darah yang sekantong itu dipisahkan, sel darah merahnya sama yang cairannya, plasma. Seperti itu. Untuk sel darah merah jadi PRC yang diberikan untuk yang penderita talasemia atau kekurangan darah. Jadi tidak satu unsur ya? Enggak, tidak Pak. Jadi kita ambil kan semua komponen ikut ke bawah, tetapi yang ditransfusikan tertentu, komponen tertentu. Baru tahu nih. Apa sih Dok manfaat untuk donor darah? Donor darah banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama mungkin untuk pendonornya yang kita donor ya, kita bantu itu menyelamatkan nyawa pasti, dan amal ibadah juga termasuk sedekah ya Pak ya. Kemudian untuk yang mendonor itu sangat banyak kesehatan, kita dapat mengecek kesehatan secara berkala. Kan di donor itu bisa 60 hari minimal jaraknya. Jadi selama 2 bulan sekali kita bisa ngecek kesehatan kita secara gratis. Ya Pak, karena
tensi kan, kalau ke tensi HB, kalau ke laboratorium diperiksa HB kan 15.000 atau berapa, lumayan ya Pak ya. Betul. Kemudian setelah darah diambil dicek 4 parameter itu, ya 4 penyakit itu. Kalau kita ke lab itu ratusan ribu Ya. diperiksanya itu. Yang kedua, awet muda katanya Pak. Karena zat besi yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan rutin. Masya Allah. Awet muda, kesehatan jantung yang berhubungan dengan masih dengan zat besi, antioksidannya kan keluar Pak. Ya oksidan, bukan antioksidan malah. Oksidannya keluar dari zat besinya itu. Ya. Kita jadi tidak berlebih HB-nya di dalam tubuh, jadi stabil. Jadi ke ginjal juga, ke jantung, banyak sekali. Oke. Dan membakar kalori katanya. Lumayan beberapa kalori keluar kalau diambil darah. Kita kan PMI tidak keluar kota ya, tidak keluar daerah. Selama ini dari jumlah penduduk warga Garut, partisipasi masyarakat mendonorkan itu berapa persen? Kurang dari 2% ya Pak ya? Iya, Masih kurang. masih jauh. Masih kurang. Iya. Karena banyak alasan, terutama takut jarum Pak. Karena kan jarumnya sebesar itu. Tetapi kalau kita sudah pernah sekali, pasti ketagihan. Nah, Itu, kalau Pak. dicoba sekali pasti Pasti ketagihan. ketagihan. Oke. Ada tambahan nggak, Pak Kepala Markas? Iya, saya justru tertarik masyarakat Cisewu Pak. Cisewu. Jadi mereka sekarang itu sudah sangat antusias, manakala mereka sudah melakukan donor. Beberapa bulan berikutnya menanyakan lagi kapan jadwal donor di Cisewu. Alhamdulillah Cisewu itu kalau satu kali kegiatan itu bisa mencapai 400. Wow. Iya, 400 orang, artinya 400 Selain lebih. Pak, terima kasih tim Masyarakat Cisewu. Ya, tentunya kami dari PMI Kabupaten Garut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga masyarakat Kecamatan Cisewu yang selama ini sudah mendonorkan darah untuk membantu sesama dalam tugas-tugas kemanusiaan. Begitu. Selain Cisewu, Alhamdulillah Pamengpeuk juga Pamengpeuk. ya. Itu sudah rutin dilakukan biasanya di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk. Kemudian juga Kecamatan Cilawu, Kecamatan Limbangan, Pak, dan beberapa kecamatan yang lain termasuk Cikajang. Alhamdulillah sekarang masyarakatnya sudah sedikit banyak memahami lah tentang betapa pentingnya donor darah gitu ya, untuk yang bersangkutan sebagai pendonornya, dan terutama tadi disampaikan bahwa dengan mendonorkan darah itu ya selain untuk menyehatkan bagi pendonornya juga merupakan salah satu sedekah ya, bernilai ibadah lah tentunya, seperti itu. diulang lagi Pak, manfaat dari donor. Iya, dokter udah menyampaikan. Iya, manfaat donor tadi sudah disampaikan. Selain menyehatkan bagi si pendonornya, juga tentunya bagi mereka yang membutuhkan darah untuk ditransfusi, ya. Itu sangat jelas mereka akan tertolong, ya, nyawanya tentu ya. Karena mungkin selama ini ada beberapa pasien yang kritis, kemudian bisa tertolong karena pelayanan darah yang cepat dari PMI Kabupaten Garut, seperti itu. Sudah ribuan orang tertolong oleh. Iya, tentu sudah ribuan ya. Kalau rata-rata di Kabupaten Garut itu kebutuhan antara 1.800 sampai 2.000 lampu darah per bulan. Jadi artinya kita harus menyediakan darah satu hari itu ya antara 60 sampai dengan 70 lampu darah untuk diberikan kepada para pasien yang ada di rumah sakit tadi. Ya, Rumah Sakit Dr. Slamet, Rumah Sakit Guntur, Rumah Sakit Pamengpeuk. Kemudian ada 3 rumah sakit swasta, Intan Husada, Nur Hayati, Rumah Anissa Sakit Queen. Madinah, dan Anissa Queen. Boleh nggak pasien atau masyarakat mendonorkan ke rumah sakit? Tidak ke PMI? Oh, Tidak tidak bisa. bisa, Tidak karena bisa. kalau mendonorkan itu harus melalui PMI, begitu. Ya, Ya. siapa Oscar? Aduh, ini warga Garut dimanapun berada, mari donorkan darah. Selain ibadah, yang menarik tadi disampaikan oleh Bu Dokter, akan wajah kita wajah muda, termasuk kontrol kesehatan yang gratis rutin. Sisi lain membantu nyawa orang lain yang memang membutuhkan darah yang kita donorkan. Dok, ini umum biaya ya, berapa sih ketika orang membutuhkan darah datang ke PMI?
Untuk biaya itu saya klarifikasi dulu ya Pak ya. Kadang-kadang di masyarakat itu menyebutnya membeli darah. Padahal sebetulnya bukan membeli darah, tetapi biaya pengganti pengelolaan darah atau disingkat BPPD. Itu juga sudah ada SK dari pusat tentang berapanya itu sebesar 360.000. 360.000. Iya. Untuk apa? Itu seperti tadi yang saya sebutkan. Satu labu ya? Iya, satu labu. Seperti yang tadi saya sebutkan tentang persyaratan. Kita kan diperiksa dulu dari awal, tensi, HB. Diperiksa HB itu memakai biaya. Jadi salah satu dari BPPD itu untuk stik HB-nya, pengadaan stik HB. Kemudian darah juga diambil tidak memakai kantong keresek ya Pak ya, kantong darah. kantong darah itu lumayan Pak. Pokoknya kalau alat kesehatan itu udah bikin sakit kepala aja harganya. Sekitar 70-80.000 dari luar negeri. Harga kantong darahnya. Stik HB sekitar 10.000 sampai 15.000. Kemudian barang habis pakai yang lainnya seperti plester, kapas, kemudian adalah yang di ruangan itu ya. Barang habis pakai masuknya. Kemudian darah setelah diambil itu masuk ke lab untuk diperiksa 4 parameter itu. Itu juga lumayan nominalnya sekitar 80.000 sampai 100.000. Jadi datang ke sini membutuhkan darah itu tidak sekedar darah di kantong plastik. Iya. Dengan peralatan lainnya juga. Iya, karena sudah diolah, sudah di dalam kantong darah, sudah diolah, sudah dibuat komponen. Kemudian dari lab itu Pak perjalanan masih panjang darah. Dibuat komponennya sel darah merah dan plasma. Kemudian ada datang yang memerlukan darah. Ke depan kan ada yang permintaan darah, dicocokkan dulu, ini perlunya apa, golongan A misal. Kita ambil yang golongan A. Itu juga tidak langsung dikasihkan. Diuji cocok tidak. Itu juga membutuhkan regen biaya juga lagi. Nah, jadi belum listrik, belum semuanya harus di dalam lemari es gitu ya. Suhunya kan harus 4 sampai 6 derajat. Kalau lebih dari itu rusak darah. Itu juga harus terjaga. Jadi BPPD itu bukan untuk membeli darahnya, tetapi untuk pengelolaannya dari peralatan, kemudian SDM juga Pak ya, proses segala macam. Terus yang datang ke sini mereka membawa darahnya sendiri? Kalau rumah sakit seperti Nur Intan Husada, Nur Hayati, keluarga hanya memberikan permohonan saja, diambilnya oleh rumah sakit. Iya. Rumah sakit. Oke. Tambahan Pak? Iya, selama ini pelayanan yang diberikan oleh unit donor darah saya kira sudah maksimal lah, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur ya, SOP. Kemudian sudah ada kerjasama yang sangat baik dengan pihak rumah sakit Pak. Jadi pelayanan untuk transfusi darah, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar, baik, tidak ada kendala. Gitu. Kecuali BPJS ya? Ya, kalau BPJS tidak pembayaran tidak di sini Pak. Jadi diklaim oleh rumah sakit. Jadi untuk yang memiliki BPJS tidak membayar di sini. Tidak membayar di sini. Karena dulu Pak. Spesial pun ya? Iya, spesial pun. Karena dulu ada kejadian dirawat di suatu rumah sakit tertentu harus bayar. Padahal rumah sakit itu udah kerjasama dengan PMI. Jadi tidak usah membayar di sini gitu. Ketahuannya itu ternyata ada calo dan sebagainya. Dan harganya juga jadi mahal. Jadi sekitar 720.000 atau bagaimana gitu. Jadi yang kena kita kan unit donor darah yang kena. Ini ada penambahan biaya lah ini gitu. Jadi selama dirawat di rumah sakit yang bekerja sama dengan PMI tidak ada pembayaran di seluruh rumah sakit kerjasama ya? Iya. Yang ada di Garut? Iya. Oh sudah kerjasama? Iya. Udah. Kecuali kalau klinik gitu kan, wayahna Panginten punya BPJS juga bayar karena kita tidak bisa mengklaim langsung ke BPJS-nya. Kita mengklaimnya ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi PMI dibayar oleh rumah sakit? Iya, betul. Siap. Tambahan lain, saya terakhir nih. Ya, barangkali ada yang kurang tersampaikan atau ada sesuatu yang belum tergali. Ya, tadi terkait dengan jumlah pendonor yang sudah aktif dibandingkan dengan mungkin jumlah penduduk yang sudah dewasa dan layak mendonorkan. Saya kira ini perlu barangkali partisipasi masyarakat ya,
membantu sesama melalui kegiatan donor darah, dan sekarang hampir di tiap kecamatan kami melakukan jemput bola, Pak. Jadi kita mengirimkan surat ke masing-masing Pak Camat gitu. Pak Camat menentukan tempat, menentukan waktu, kemudian mengundang masyarakat, dan kami dari PMI tentu datang ke tempat tersebut. Nah, di sana alhamdulillah jadi proses kegiatan donor darah di lingkungan masyarakat, di kecamatan sudah berjalan lah. Sudah baik, mudah-mudahan di seluruh kecamatan bisa berjalan. Amin. Ya, seperti itu. Ini satu pertanyaan nih yang tadi sempat diobrolkan sebelum kita wawancara. Dari dulu saya belum melihat di saat ini. Waktu saya SD Iya. ada karcis ya, kupon. Kupon bulan dana PMI. Itu kupon logonya PMI. Iya. Angkanya Rp25 waktu Dulu saya ya. SD. Iya. Sekarang masih ada Iya. nggak, Pak? Coba. Kegiatan bulan dana PMI itu rutin, Pak, dilaksanakan setiap tahun, dan itu dilaksanakan di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, kemudian bulan dana ini tentunya sumbangan yang sifatnya sukarela, kemudian juga legal, Pak, karena memiliki dasar hukum yang kuat. Selain undang-undang, kemudian juga tentu di bawahnya ada keputusan Menteri Sosial, ya. Kemudian juga ada rekomendasi dari Gubernur, kemudian di SK-kan oleh Pak Bupati, dicanangkan biasanya dalam kegiatan upacara gabungan di Pemda, itu sudah rutin. Dan seperti tadi dikatakan ada kupon gitu ya, kupon yang kalau dulu tadi Rp25 tahun berapa gitu ya, kalau sekarang itu nilainya satu kupon itu Rp2.000. Rp2.000. Ya, dan itu sekali lagi sifatnya sukarela. Kemudian alhamdulillah di Kabupaten Garut ini sudah berjalan, terutama kepada para pegawai negeri sipil atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, dan juga siswa-siswa sekolah baik SD, SMP maupun tingkat SMA seperti itu. Artinya sampai saat ini berjalan. Masih berjalan karena Namanya kupon bulan dana PMI. Ya. Kegiatan bulan dana PMI itu rutin tiap bulan apa, Pak? Kalau di Garut biasanya dilaksanakan tiap 1 September dimulai pencanangan dan berakhir ya September, Oktober sampai dengan November lah begitu. Ya alhamdulillah lah, dengan kegiatan bulan dana itu tentunya diperuntukkan untuk kembali lagi kepada masyarakat, terutama ketika ada bencana. Itu kan dialokasikan untuk penanggulangan bencana seperti itu diantaranya ya seperti itu, Pak. Yang jelas dimanfaatkan baik untuk sosial ya. Iya, untuk kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka PMI amanah ya. Iya jelas amanah, dan itu harus transparan, kemudian tentunya dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Ya seperti itu. Ini penutup dokter dan Pak Agus, closing terakhir. Iya. Silakan ke kamera, ini penutup. Jadi sekaligus yang menutup tuh dokter dan Bapak. Silakan. Iya. Ajakan Kami dari Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut dan tentunya unit donor darah PMI Kabupaten Garut ya. Pertama mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Garut terutama terkait dengan donor darah, barangkali mudah-mudahan partisipasi masyarakat untuk mendonorkan darah semakin hari semakin meningkat sehingga bisa menolong sesama ya yang membutuhkan darah, terutama para pasien di rumah sakit. Kemudian yang kedua tentunya mudah-mudahan kiprah PMI Pak di masa yang akan datang, karena ini organisasi yang bertugas di bidang sosial kemanusiaan, tentunya sesuai dengan visi dan misinya harus betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga terutama membantu pemerintah daerah Pak dalam upaya penanganan bencana dan tugas-tugas kepalang-merahan yang lainnya seperti itu. Bagi warga Garut yang ingin mendonorkan darahnya sangat mudah ya, bisa datang ke kantor Palang Merah Indonesia di Jalan Proklamasi nomor 3. Untuk pelayanan donor darah dari pagi sampai jam 9 malam untuk pelayanan donor darahnya, untuk pelayanan darah 24 jam. Dan untuk yang ingin mengadakan donor darah di wilayahnya seperti di perumahan atau kantor-kantor bisa langsung menghubungi ke UDD PMI Kabupaten Garut melalui P2D2S petugas khususnya. Kemudian untuk informasi terkait pelaksanaan donor darah ada di IG
UTD PMI Garut atau PMI Garut juga ada. Mungkin dicoba dengan mencobanya sekali, insya Allah akan ketagihan gitu. Mencoba sekali akan ketagihan. Iya. Oke, itulah warga Garut perbincangan kami. Saya dengan kedua petinggi PMI Garut. Jangan dulu meninggal sebelum mendonorkan darahnya. Coba sekali pasti ketagihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga sudah ada SK dari pusat tentang berapanya itu sebesar 360.000. 360.000. Iya. Untuk apa? Itu seperti tadi yang saya sebutkan. Satu labu ya? Iya, satu labu. Seperti yang tadi saya sebutkan tentang persyaratan. Kita kan diperiksa dulu dari awal tensi, HB. Diperiksa HB itu memakai biaya. Jadi salah satu dari BPPD itu untuk stik HB-nya. Pengadaan stik HB. Kemudian darah juga diambil tidak memakai kantong keresek ya Pak ya? Kantong darah. kantong darah itu lumayan Pak. Pokoknya kalau alat kesehatan itu bikin sakit kepala aja harganya. Sekitar 70 sampai 80.000. Dari luar negeri. Harga kantong darahnya. Stik HB sekitar 10.000 sampai 15.000. Kemudian barang habis pakai yang lainnya seperti plester, kapas, kemudian adalah yang di ruangan itu ya.